Halo guys, selamat datang kembali di channel Husnan Gadget. Di video kali ini saya akan membagikan pengalaman mengenai kelebihan dan kekurangan dari Redmi 15 setelah 2 bulan guys. Siapa tahu bisa jadi bahan pertimbangan buat kalian yang mau membeli HP ini ya. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai dari kelebihannya terlebih dahulu guys. Yang pertama adalah desain. Desain HP Redmi 15 ini menjadi salah satu daya tarik utama dan menjadi nilai tambah yang signifikan di kelas harganya guys. Karena penampilannya secara keseluruhan sangat elegan dan mewah. Pada bagian belakang, penempatan modul kameranya sangat fresh ya, dengan susunan vertikal dan bulatan kameranya memberikan karakter yang khas dan modern. Layar depan juga sudah mengadopsi konsep punch hole, yaitu bulatan kecil untuk kamera depannya, bukan notch atau poni lama. Jadi layarnya terlihat lebih luas guys. Sudut-sudutnya juga sudah tidak kotak lagi, tapi sedikit melengkung, jadi terasa nyaman saat digenggam. Bodinya juga menggunakan finishing matte atau doff ya, jadi tidak mudah meninggalkan bekas sidik jari. Dan teksturnya juga nyaman, tidak terlalu kasar, tapi juga tidak licin. Ini memberikan grip atau genggaman yang lebih baik guys. Yang kedua, baterai. Sebenarnya, kelebihan yang paling menonjol pada HP ini adalah sektor dayanya guys, yaitu baterai super jumbo yang berkapasitas 7000 mAh, yang bisa bertahan hingga 2-3 hari guys, hanya dengan satu kali ngecas untuk pemakaian normal. Dan untuk menyeimbangi kapasitas yang besar tadi, Xiaomi menyertakan juga dukungan fast charging 33 watt, dan untuk ngecas dari 0 sampai penuh, butuh waktu sekitar 2,5 jam saja. Jadi masih cukup cepat ya, mengingat besarnya kapasitas baterai 7000 mAh tadi. Selain itu, HP ini juga bisa menjadi power bank karena mendukung reverse charging, jadi bisa ngecas HP lain. Jadi untuk HP entry level, ini adalah salah satu kelebihan atau nilai jual yang paling kuat guys. Kelebihan yang ketiga, jenis storage yang lebih cepat. Redmi 15 ini menggunakan jenis memori internal UFS 2.2 yang dimana hal ini membuat proses seperti instalasi aplikasi, loading data, dan transfer file berukuran besar terasa lebih cepat dan satset guys. Proses booting pun juga membutuhkan waktu yang lebih singkat dari kondisi mati sampai hidup. Dan kombinasi ini juga membantu performa secara keseluruhan, yang dimana UFS 2.2 juga berkontribusi pada skor Antutunya sampai 508 ribuan, yang membuat performanya jadi cukup mumpuni ya, meskipun chipsetnya bukan yang tercepat guys. Kelebihan yang keempat, mempunyai refresh rate yang sangat tinggi. Layar HP Redmi 15 ini memiliki dukungan refresh rate yang sangat tinggi di kelasnya guys, yaitu sampai 144 Hz. Untuk HP yang harganya nggak sampai 2 juta, ini sangat menarik sekali ya, karena biasanya angka 144 Hz ini hanya ditemukan di ponsel gaming kelas menengah. Dan berkat refresh rate yang tinggi ini, pengalaman gaming jadi lebih nyaman dan mulus. Scrolling dan penggunaan sehari-hari juga akan terasa sangat lancar guys. Lanjut, kelebihan yang kelima ada di bagian ketahanannya. Jadi Redmi 15 ini juga sudah mengantongi sertifikasi IP64 ya, dan ini juga krusial di harga segini. Sertifikasi ini membuat HP-nya jadi lebih tahan terhadap debu dan cipratan air. Jadi lebih aman dan cocok dipakai saat kondisi lingkungan kurang mendukung seperti gerimis, dan membuat pemakainya sedikit lebih tenang guys. Oke, itu tadi untuk kelebihannya ya. Sekarang kita lanjut ke kekurangan dari HP Redmi 15 ini ya guys. Yang pertama, jumlah speakernya yang terbatas. Jadi HP ini hanya menggunakan satu speaker aja atau mono speaker, dan posisinya itu terletak di bagian bawah seperti ini. Jadi karena hanya ada satu sumber suara saja, ya suara yang dihasilkan atau didengar hanya datang dari satu arah aja guys. Jadi kesan audionya terasa kurang rame dan powernya juga kurang. Hal ini membuat hasil suaranya kurang realistis dan kurang mendetail saat dipakai nonton film, dengerin musik, atau bahkan main game guys. Lanjut, kekurangan yang kedua yaitu layar IPS. Meskipun HP ini memiliki refresh rate yang tinggi yaitu 144 Hz dan resolusinya juga udah Full HD Plus ya, tapi penggunaan panel IPS LCD masih dianggap sebagai kekurangan utamanya, terutama jika dibandingkan dengan kompetitornya yang sudah memakai AMOLED. Karena kontras layar dan reproduksi warna yang dihasilkan panel IPS masih kurang tajam dan kurang jernih jika dibandingkan dengan panel AMOLED. Ya secara kasarnya pengalaman nonton film dan melihat konten jadi kerasa agak kurang bening gitu guys. Ditambah bezel bawahnya ini juga masih tebal ya, apalagi tidak ada perlindungan atau proteksi layar yang disebutkan secara spesifik. Ya secara keseluruhan membuat layar HP ini terasa seperti standar lama untuk HP di harga hampir 2 jutaan guys. Oke, itu dia kelebihan dan kekurangan dari pengalaman Redmi 15 setelah 2 bulan.
Kalau kalian udah pakai Redmi 15, hal apa yang paling kalian suka dan yang kalian benci dari HP ini? Silahkan tulis di komentar ya. Dan bantu channel ini untuk terus berkembang dengan like, share, dan subscribe. Terima kasih.